PMO yang ke berapa nih? Agustus, Oktober, Desember. Berarti yang ketiga ya Bu Haji. Ya, Bu Empi lanjut. Ya, sudah tampil Kak Bu? Ya, tampil sudah. Ya, baik. Mungkin ini yang berhubungan dengan PMO kita hari ini Bu Haji, tentang PMO level ketiga bulan Desember. Jadi di sini ada pertanyaan pemandu untuk mengenai implementasi yang kami sudah laksanakan. Yang pertama, sekolah melaksanakan tindak lanjut yang sudah disusun dalam PMO ke-1 atau ke-4. Setiap tindak lanjut perlu dilakukan dokumentasi terkait. Apa tindak lanjut yang sudah berjalan dengan baik. Jadi untuk yang ketiga ini PMO kali ini yang merupakan tindak lanjut, ada beberapa hal yang sudah baik dan ada yang belum baik, dan ada beberapa kendala serta solusi yang kami mungkin sampaikan pada hari ini Bu Haji. Ya. Mungkin tindak lanjut yang sudah berjalan dengan baik untuk hari ini, yaitu karena ada dua hal yang topik yang kita pilih pada saat PMO level sekolah yang pertama, yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi, dan itu ada hubungannya dengan implementasi, ya, topik implementasi. Kemudian yang kedua yaitu pelatihan mandiri melalui PMM. Tindak lanjut yang sudah baik, berjalan dengan baik, yaitu ada sekitar 50% guru sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Kemudian ada berdiferensiasi secara proses, itu 75% dilakukan oleh guru, dan berdiferensiasi produk sekitar 50%. Kemudian untuk pelatihan mandiri melalui PMM, 100% guru sudah mengakses PMM dengan akun belajar. Kemudian 100% guru sudah menyelesaikan topik 1 sampai dengan aksi nyata, dan 72% sudah mendapatkan sertifikat aksi nyata dari topik 1 sampai 4. Kemudian sudah mengelaborasi rekomendasi rapot pendidikan yang telah dibahas bersama. Itu yang mungkin berhubungan dengan hal yang sudah baik. Jadi ada beberapa hal yang belum baik yang perlu kami tindak lanjuti untuk ditingkatkan. Misalnya pembelajaran berdiferensiasi pada konten dan produk, karena itu tadi masih 50%, perlu mungkin peningkatan pembelajaran para guru-guru di dalam kelas, karena melalui supervisi yang saya laksanakan itu hanya sebagian saja. Nah, jadi yang kedua yaitu penyelesaian aksi nyata pada topik yang kedua, dan seterusnya ada beberapa guru yang belum menyelesaikan, Bu. Kendala yang dihadapi yaitu yang pertama, kesulitan dalam memahami dan mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik oleh beberapa guru, sehingga dalam proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang menerapkan berdiferensiasi ini belum maksimal dilaksanakan. Kemudian keterbatasan waktu untuk mengelola pembelajaran dengan adanya beragam peserta didik. Kemudian
uh, sebenarnya dan objektif dalam setiap pembelajaran itu masih perlu dikembangkan oleh guru-guru. Solusi yang untuk menghadapi kendala yang muncul ini, mungkin guru memetakan peserta didik berdasarkan hasil survei. Jadi disurvei dulu peserta didiknya, baru dikelompokkan. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan guru-guru lain melalui PMM untuk mengelompokkan pembelajaran. Dalam hal ini mungkin melalui komunitas belajar, Bu, di situ mungkin kita bahas bersama. Kemudian perlu lebih banyak belajar dari referensi yang sudah disiapkan di PMM terkait dengan adanya penilaian atau asesmen. Mungkin ini yang perlu tindak lanjut berikutnya, Bu. Saya kembalikan ke Ibu Waji, mungkin ada tambahan atau masukan? Saya menyimak sini, coba tampilkan kembali, Bu. Tampilkan kembali, Bu, tadi. Iya, Bu, bentar. Sudah, Bu. Ya. Tadi saya menyimak di kendalanya ya. Kendalanya tadi adalah bagaimana guru itu ya, guru masih kesulitan memahami cara belajar peserta didik gitu ya, Bu ya tadi ya. Iya, mengidentifikasi, Bu. Identifikasi ya. Ya. Jadi ya seperti yang Ibu saya katakan tadi, dipetakan dulu di asesmen ya. Di asesmen ya bagaimana untuk memahami proses pembelajaran siswa tadi, yaitu tadi dalam mengalami kesulitan dalam belajar, itu salah satunya tadi dipetakan di asesmen, lalu dikelompokkan agar siswa nanti mau belajar secara mandiri dan juga belajar dalam kelompok dengan menggunakan model-model mungkin ya, apa model yang digunakan ya sesuai dengan bahan yang diajarkan, dan ditambah dengan memberi buku sumber belajar untuk siswa ya, ditambah dengan itu. Nah, jadi strateginya tadi mengulang kembali pembelajaran, membuat tempat belajar lebih kondusif, suasana belajar juga kondusif ya, lalu membuat kelompok belajar tadi, tapi sebelumnya tadi juga harus di asesmen ya. Jadi jangan belajar hanya situasi terdesak. Mungkin itu dulu, Bu. Jadi itu yang berhubungan dengan kesulitan dalam memahami mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Ya, ya. Salah satunya itu ya. Itu tadi strategi digunakan guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik, yaitu tadi mengumpulkan data asesmennya ya, diolah, diagnosis ya, lalu diperlakukan sebagaimana mestinya guru menerapkan pembelajaran itu di kelas. Sekian, Bu. Lanjut. Ya. Sebenarnya sudah dilaksanakan oleh beberapa guru yang masuk di dalam 50% tadi itu, Bu. Tinggal beberapa yang mungkin belum berkomitmen untuk melaksanakan itu sehubungan dengan adanya keterbatasan waktu tadi, Bu Haji. Jadi mungkin kedepannya saya berharap agar guru-guru lebih proaktif dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berhubungan dengan kebutuhan peserta didik. Dari gaya belajarnya seperti itu. Jadi dalam hal ini kesulitan itu yang mungkin dihadapi untuk mengelompokkan mana gaya belajar auditori, mana gaya belajar kinestetik seperti itu. Jadi belum dikelompok-kelompokkan seperti itu, Bu Aji. Jadi mungkin ini yang kami nanti usahakan bagaimana implementasinya di dalam kelas supaya murid lebih tertarik dengan proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Jadi pembelajaran yang disampaikan itu betul-betul bermakna buat siswa. Ya, itu nanti dibahas di Kombel, Bu ya. Kenapa, Bu Aji?
bisa dibahas di Kombel nanti mengenai kesulitan-kesulitan guru dalam memahami dan memetakan pembelajaran di kelas untuk Baik, siswanya ya. baik Bu Aji. Solusinya sudah cukup Bu Aji saya sampaikan tadi, yaitu kalau kesulitannya memetakan peserta didik berdasarkan hasil survei. Jadi harapannya guru-guru itu yang belum melakukan survei untuk setiap mata pelajarannya melakukan survei, karena dalam bentuk ini mungkin asesmen awal pembelajaran. Ya, supaya nanti saat pembelajaran itu tidak kesulitan dalam pemetaan atau pengelompokan peserta didiknya. Karena saya lihat ada beberapa guru yang 50% ini sudah mengelompok-ngelompokkan siswanya, proses pembelajaran pun yang dilakukan itu para siswa lebih senang ya, dibandingkan dengan hanya belajar seperti masa lampau. Jadi dari 50% ini kalau saya perhatikan itu sudah mengelompokkan, ada gaya belajar yang digunakan sesuai dengan keinginan siswa. Terus kemudian mereka setelah melakukan asesmen mengelompokkan siswanya yang mana dalam berkembang, mahir dan belum berkembang. Itu sudah dikelompok-kelompokkan bagi guru-guru yang sudah melaksanakan proses pembelajaran secara berdiferensiasi, Bu. Yang belum ini yang saya belum paham apakah mereka ini belum bisa memetakan atau bagaimana. Makanya saya tadi kesulitannya itu ya mungkin dalam memahami dan mengidentifikasi kebutuhan dari peserta didik. Ya mereka belum mengelompok-kelompokkan itu, Bu. Nah, Mungkin makanya itu nanti ya, makanya nanti itu Bu dipertajam lagi permasalahan itu dibahas di Kombel ya, Kombel. Ya Bu Aji, baik Bu Aji. Ya, lanjut. Cukup itu Bu Aji yang jadi apa namanya pemandu kendala yang pertanyaan. dihadapi. Kendala yang dihadapi maksudnya itu kan Bu? Kenapa Bu Aji? Itu aja. Jadi kendalanya. Ya, kendala yang dihadapi itu nanti dibahas di Kombel, komunitas belajar guru-guru Bu ya. Baik Bu Aji. Enggak. Mungkin ada pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu. Kebetulan ada Bu Aji di sini, Ibu pengawas. Silakan Bu Oktaka, Bu Un, atau Bu Linda. Lanjut Bu, mungkin kalau belum ada yang bertanya lanjut. Bagaimana cara kesulitan di kelas? Mungkin saya butuh apa namanya masukan-masukan dari Bu Haji, karena untuk pertanyaan yang kita bahas itu hanya 4 tadi itu, Bu. Oh, itu aja. Iya. Tindak lanjut dari implementasi yang kami sudah laksanakan melalui apa namanya tadi, melalui kegiatan 2 bulan terakhir ini, November dan akan masuk Desember, Bu. Jadi tadi saya sudah menjelaskan melalui hasil supervisi dan implementasi setiap hari saya lihat itu saya isikan di situ, Bu. Ya. Yang saya sudah sampaikan nanti. Jadi ini kan saya nanti laporkan di apa namanya di SIM PKB. Ya. Jadi masalah itu kan nanti seperti saya katakan tadi,
kendalanya tadi kesulitan guru dalam memahami bagaimana guru itu mengajar ya. Karena tadi mungkin ada yang sudah memetakan, ada yang sudah melakukan asesmen awal. Nah, jadi yang belum itu kan kendalanya di situ. Jadi dibahas nanti di kombel bersama. Yang masih bermasalah itu kan Ibu tahu siapa ya. Nah, jadi pesan Pak Dirman kemarin setelah berkunjung ke sekolah Ibu, yaitu tadi meningkatkan SDM guru-gurunya, Bu. Itu pesannya kemarin. Jadi guru itu harus belajar. Kalau tidak mau belajar, katanya berhenti jadi guru. Ya, jadi karena kita ini kan kurikulum kita ini kan selalu menuntut kita untuk berinovasi. Ya. Nah, kalau kita berinovasi itu kan salah satu jalan keluarnya itu kan belajar. Jadi belajar tadi yaitu melalui PMM. Sudah ada jelas di sana kan bagaimana misalnya guru kesulitan mengasesmen. Ada ya PMM dibuka di situ yang mana sudah ada semua. Jadi kita sudah banyak di situ disediakan macam-macam contoh pembelajaran ya di PMM. Tinggal guru nanti mau membuka dan belajar. Makanya tadi saya katakan teruslah belajar dan apapun masalah nanti dibahas di kombel sekolah. Ya. Memang semua sekolah seperti itu, Bu. Cuma persennya mungkin tidak banyak. Ya. Ada yang 90-10, ada yang 75-25. Ya, enggak apa-apa. Kita terus belajar. Yang penting kita sudah berusaha. Dan kepala sekolah terus memotivasi ya. Apa kesulitan-kesulitan, apa kendala-kendala yang terjadi di sekolah. Laporkan aja sesuai keadaan yang dihadapi di lapangan, Bu. Mungkin nanti 2024 ada cara-cara baru. Kemarin juga sudah dikatakan waktu kami PMO periodik itu ya, tingkat provinsi itu, bahwa tahun 2024 itu akan ada lagi pembinaan yang lebih baik mungkin ya dari tahun sebelumnya. Karena sekolah penggerak itu kan adalah sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka lebih awal. Ya, jadi lebih duluan start. Jadi kalau ada kendala-kendala, ya itu kita hadapi bersama. Jadi jangan tetaplah kepala sekolah memotivasi ya guru-gurunya dan guru-gurunya tadi teruslah belajar sesuai dengan kondisi kurikulum kita sekarang. Mungkin itu, Bu. Bisa didengar, Bu Epi? Baik, Bu. Kami akan berusaha untuk semaksimal melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita, khususnya tujuan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, saya berharap kepada guru-guru sekalian, teman-teman, supaya tadi sudah mendengar penyampaian dari Ibu pengawas kita bahwa kita adalah sekolah penggerak yang mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan inovasi dalam proses pembelajaran. Jadi kita berharap agar sekolah kita, murid-murid kita lebih memahami proses pembelajaran, lebih memahami pembelajaran yang kita laksanakan setiap hari, bukan hanya sekedar masuk kelas, seperti yang sering saya sampaikan biasa itu kalau rapat, Bu. Tujuan kita adalah memahamkan kepada anak-anak materi agar menjadi pembelajaran yang bermakna buat siswa. Jadi kita menerapkan proses yang belum melaksanakan. Saya berharap Bapak Ibu yang ada di room ini agar dapat melaksanakan proses pembelajaran dari gaya belajarnya seperti itu. Jadi dalam hal ini kesulitan itu yang mungkin dihadapi untuk mengelompok-mengelompokkan mana gaya belajar auditori, mana gaya belajar kinestetik, seperti itu. Jadi belum dikelompok-kelompokkan seperti itu, Bu Adi. Jadi mungkin ini yang kami nanti usahakan bagaimana implementasinya di dalam kelas supaya murid lebih tertarik dengan proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Jadi pembelajaran yang disampaikan itu betul-betul bermakna buat siswa. Ya, itu nanti dibahas di kombel, Bu ya.
Kenapa Bu Aji? Bisa dibahas di Kombel nanti mengenai kesulitan-kesulitan guru dalam memahami dan memetakan pembelajaran di kelas untuk Baik, siswanya ya. baik Bu Aji. Solusinya sudah cukup Bu Aji saya sampaikan tadi, yaitu kalau kesulitannya memetakan peserta didik berdasarkan hasil survei. Jadi harapannya guru-guru itu yang belum melakukan survei untuk setiap mata pelajarannya melakukan survei, karena dalam bentuk ini mungkin asesmen awal pembelajaran. Ya, supaya nanti saat pembelajaran itu tidak kesulitan dalam pemetaan atau pengelompokan peserta didiknya. Karena saya lihat ada beberapa guru yang 50% ini sudah mengelompok-mengelompokkan siswanya, proses pembelajaran pun yang dilakukan itu para siswa lebih senang ya, dibandingkan dengan hanya belajar seperti masa lampau. Jadi dari 50% ini kalau saya perhatikan itu sudah mengelompokkan, ada gaya belajar yang digunakan sesuai dengan keinginan siswa. Terus kemudian mereka setelah melakukan asesmen mengelompokkan siswanya yang mana dalam berkembang, mahir dan belum berkembang. Itu sudah dikelompok-kelompokkan bagi guru-guru yang sudah melaksanakan proses pembelajaran secara berdiferensiasi Bu. Yang belum ini yang saya belum paham apakah mereka ini belum bisa memetakan atau bagaimana. Makanya saya tadi kesulitannya itu ya mungkin dalam memahami dan mengidentifikasi kebutuhan dari peserta didik. Ya mereka belum mengelompok-kelompokkan itu Bu. Nah, makanya nanti itu Bu dipertajam lagi permasalahan itu dibahas di Kombel ya, Kombel. Ya Bu Aji. Baik Bu Aji. Ya, lanjut. Cukup itu Bu Aji yang jadi apa namanya pemandu kendala yang pertanyaan. dihadapi. Kendala yang dihadapi maksudnya itu kan Bu? Kenapa Bu Aji? Itu aja. Jadi kendalanya. Ya, kendala yang dihadapi itu nanti dibahas di Kombel, komunitas belajar guru-guru Bu ya. Baik Bu Aji. Ya. Mungkin ada pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu. Kebetulan ada Bu Aji di sini, Ibu pengawas. Silakan Bu Oktaka, Bu Un, atau Bu Linda. Lanjut Bu, mungkin kalau belum ada yang bertanya lanjut. Bagaimana cara kesulitan di kelas? Mungkin saya butuh apa namanya masukan-masukan dari Bu Haji, karena untuk pertanyaan yang kita bahas itu hanya 4 tadi itu Bu. Oh itu aja. Iya. Tindak lanjut dari implementasi yang kami sudah laksanakan melalui apa namanya tadi, melalui kegiatan 2 bulan terakhir ini, November dan akan masuk Desember Bu. Jadi tadi saya sudah menjelaskan melalui hasil supervisi dan implementasi setiap hari saya lihat itu saya isikan di situ Bu. Ya. Yang saya sudah sampaikan nanti. Jadi ini kan saya nanti laporkan di apa namanya di SIM PKB. Ya. Jadi masalah itu kan nanti seperti saya katakan tadi
kendalanya tadi kesulitan guru dalam memahami bagaimana guru itu mengajar ya. Karena tadi mungkin ada yang sudah memetakan, ada yang sudah melakukan asesmen awal. Nah, jadi yang belum itu kan kendalanya di situ. Jadi dibahas nanti di kombel bersama. Yang masih bermasalah itu kan Ibu tahu siapa ya. Nah, jadi pesan Pak Dirman kemarin setelah berkunjung ke sekolah Ibu, yaitu tadi meningkatkan SDM guru-gurunya, Bu. Itu pesannya kemarin. Jadi guru itu harus belajar. Kalau tidak mau belajar, katanya berhenti jadi guru. Ya, jadi karena kita ini kan kurikulum kita ini kan selalu menuntut kita untuk berinovasi. Ya. Nah, kalau kita berinovasi itu kan salah satu jalan keluarnya itu kan belajar. Jadi belajar tadi yaitu melalui PMM. Sudah ada jelas di sana kan bagaimana misalnya guru kesulitan mengasesmen. Ada ya PMM dibuka di situ yang mana sudah ada semua. Jadi kita sudah banyak di situ disediakan macam-macam contoh pembelajaran ya di PMM. Tinggal guru nanti mau membuka dan belajar. Makanya tadi saya katakan teruslah belajar dan apapun masalah nanti dibahas di kombel sekolah. Ya. Memang semua sekolah seperti itu, Bu. Cuma persennya mungkin tidak banyak. Ya. Ada yang 90-10, ada yang 75-25. Ya, enggak apa-apa. Kita terus belajar. Yang penting kita sudah berusaha. Dan kepala sekolah terus memotivasi ya. Apa kesulitan-kesulitan, apa kendala-kendala yang terjadi di sekolah. Laporkan aja sesuai keadaan yang dihadapi di lapangan, Bu. Mungkin nanti 2024 ada cara-cara baru. Kemarin juga sudah dikatakan waktu kami PMO periodik itu ya, tingkat provinsi itu, bahwa tahun 2024 itu akan ada lagi pembinaan yang lebih baik mungkin ya dari tahun sebelumnya. Karena sekolah penggerak itu kan adalah sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka lebih awal. Ya, jadi lebih duluan start. Jadi kalau ada kendala-kendala ya itu kita hadapi bersama. Jadi jangan tetaplah kepala sekolah memotivasi ya guru-gurunya dan guru-gurunya tadi teruslah belajar sesuai dengan kondisi kurikulum kita sekarang. Ini itu, Bu. Bisa didengar, Bu Epi? Baik, Bu. Kami akan berusaha untuk semaksimal melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita, khususnya tujuan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, saya berharap kepada guru-guru sekalian, teman-teman, supaya tadi sudah mendengar penyampaian dari Ibu pengawas kita bahwa kita adalah sekolah penggerak yang mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan inovasi dalam proses pembelajaran. Jadi kita berharap agar sekolah kita, murid-murid kita lebih memahami proses pembelajaran, lebih memahami pembelajaran yang kita laksanakan setiap hari, bukan hanya sekedar masuk kelas, seperti yang sering saya sampaikan biasa itu kalau rapat, Bu. Tujuan kita adalah memahamkan kepada anak-anak materi agar menjadi pembelajaran yang bermakna buat siswa. Jadi kita menerapkan proses yang belum melaksanakan. Saya berharap Bapak Ibu yang ada di room ini agar dapat melaksanakan proses pembelajaran. Yang lain belum maju, itu berarti di sekolah itu belum menerapkan kolaborasinya. Ya, jadi sekarang itu adalah praktik baik, saling berbagi. Yang punya ilmu membagi, yang belum punya pengetahuan seperti itu rajin belajar, rajin bertanya. Kami juga di pengawas itu seperti itu ya. Kami selalu berbagi praktik baik. Apa yang belum kami ketahui, apa yang belum kami bisa, kami saling bertanya. Jadi tidak ada segan-segannya kita bertanya ya, tidak ada bosan-bosannya kita bertanya dan berbagi. Jadi yang sudah paham, yang sudah bisa menjadi di situ menjadi fasilitator untuk sekolah lain, berbagi ilmunya ya. Jadi di kombel itu dibahas
apapun yang menjadi kendala dibahas. Mungkin itu Bu ya, motivasi saya selaku pengawas. Maaf saya tidak bisa bersama-sama Bapak Ibu di Sebuku. Ya inilah cara saya salah satunya memotivasi. Saya juga banyak kekurangan seperti Bapak Ibu guru ya, selaku pengawas banyak sekali. Dan saya juga terus belajar. Demikian Bapak Ibu, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya Bu Aji. Ya, siap Bu. Ya. Izin live Bapak Ibu.